Sobat calon guru semuanya, kesuksesan dari pelaksanaan verbal ijazah di Info GTK, entah itu verbal ijazah melalui metode API maupun juga verbal upload berkas ijazah, di sini nanti akan bisa menentukan apa kita itu akan bisa terbaca informasi verbal ijazah di SIM PKB atau tidak untuk pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Kalau misalkan di bagian informasi verbal ijazah di sini sudah terbaca, maka berikutnya kita akan bisa memilih bidang studi PPG ya di bagian SIM PKB masing-masing. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu seperti apa alur verbal ijazah di Info GTK untuk seleksi PPG, pendaftaran P3K dan juga validasi TPG, serta sebenarnya seperti apa sih perbedaan metode verbal API dan juga metode verbal upload berkas di Info GTK. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita cek kembali untuk mekanisme pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2024, yaitu didasarkan dari data Dapodik kita. Ini adalah merupakan sumber data yang digunakan untuk PPG, itu kan berasal dari data cut off Dapodik. Nah, selanjutnya teman-teman mendapatkan undangan untuk pendaftaran seleksi administrasi PPG di SIM PKB, ya mana di sini nanti seleksi administrasi itu diverifikasi oleh BGP ataupun juga BBGP. Nah, selanjutnya di sini nanti akan dilakukan pemanggilan peserta, kemudian konfirmasi kesediaan. Nah, dalam proses kita ikut seleksi administrasi, di sini ada tiga bagian ya, yaitu untuk status pemenuhan persyaratannya. Seperti yang kita lihat di SIM PKB masing-masing, bahwa di sini untuk prasyarat kelengkapan data seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2024, itulah yang pertama, yaitu biodata diri. Nah, di biodata diri ini adalah kita harus checklist warna hijau. Kemudian informasi verbal ijazah ini adalah juga harus warna hijau. Kemudian bidang studi PPG ini juga harus checklist warna hijau. Kalau misalkan dari keseluruhan tiga persyaratan di sini sudah checklist hijau, maka teman-teman bisa yaitu mengajukan pendaftaran. Kalau misalkan sudah diajukan pendaftaran, maka statusnya itu kita sudah fix, yaitu pendaftaran sudah berhasil diajukan. Tinggal kita menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi saja. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini ketika dari seluruh informasi verbal ijazah di sini sudah terbaca ya. Perguruan tinggi kita mana, kemudian kualifikasi ijazahnya apa, kemudian pendidikan guru sekolah dasar misalkan untuk prodinya, kemudian kita menggunakan metode verbal API. Dan dengan demikian, maka berdasarkan dari informasi verbal ijazah kita yang sudah terbaca di SIM PKB, maka bidang studi PPG ini akan bisa dipilih ya. Nah, ini tentunya bidang studi PPG di sini diarahkan yaitu sesuai dengan ijazah yang kita miliki. By system ya, itu ijazah kita tuh linear dengan bidang studi apa. Nah, di sini tentunya teman-teman bertanya-tanya, yaitu mengapa sih kita perlu verbal ijazah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk mendapatkan data yang valid ya, ini adalah dan juga akurat dari ijazah S1 yang kita miliki, baik itu prodi, kemudian nama, kemudian universitas. Maka di sini seluruhnya dari Info GTK dilakukan verbal, maka di sini akhirnya akan terbaca ya. Bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran P3K guru, maka akan tersinkron yaitu ke SSCSN. Kemudian untuk teman-teman yang memerlukan yaitu verifikasi ijazah itu adalah untuk pencairan tunjangan profesi guru atau TPG, maka di sini akan sinkron yaitu pada SIM tunjangan ya di Jen GTK. Kemudian untuk teman-teman yang melakukan pendaftaran seleksi administrasi PPG, maka akan tersinkron yaitu ke ppgsimpkb.id. Jadi secara singkat untuk alur verbal ijazah di Info GTK kan adalah seperti ini ya. Jadi pertama-tama di sini teman-teman melakukan login ya, yaitu login ke Info GTK. Nah, terkait tentang tutorial live yaitu secara langsung tutorial cara verbal ijazah di Info GTK, baik itu metode verbal API maupun juga upload, ini sudah kita sematkan pada kartu video ini. Nah, di sini kita cek di alurnya ya, yaitu kita login ke Info GTK, kemudian kita di sini klik di bagian verbal ijazah baru ya. Kita masukkan data ijazah baru kita, mulai dari nama perguruan tinggi, nama prodi, kemudian NIM, kemudian juga nomor ijazah. Nah, selanjutnya nanti akan dicek yaitu di data Benedikti maupun juga sivil ya, yaitu sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Nah, selanjutnya tentunya di sini nanti
teman-teman kalau misalkan dari data ijazahnya yang ada di Pendikti ini ditemukan, artinya ijazah kalian terdaftar di Pendikti oleh kampusnya, dimasukkan di Pendikti, maka nanti akan menjadi metode Verval API. Nah, berikutnya kalau misalkan ijazahnya teman-teman itu tidak ditemukan di Pendikti, mungkin kalian yang lulusan di bawah tahun 2010 misalkan, maka di sini kalau misalkan nggak ditemukan, kita nanti menggunakan metode Verval berkas ya, yaitu kita unggah yaitu secara manual berkas ijazah kita masing-masing. Nah, di sini kalau misalkan ditemukan di Pendikti tadi ya, inilah kita menggunakan berarti metode Verval API. Nah, Verval API itu artinya ijazah kita itu ditemukan datanya di Pendikti. Nah, kalau misalkan dari Verval API, teman-teman itu ketika melakukan verval ijazah kan di sana diminta untuk melakukan konfirmasi kebenaran ijazah ya, apakah data udah benar ataukah belum. Kalau misalkan ada data yang masih salah, maka untuk melakukan perbaikan data ijazah, nama, tanggal lahir, nomor ijazah maupun juga yang lainnya, maka untuk perbaikan ijazah ini teman-teman datangnya ke perguruan tinggi ya. Jadi bukan datang ke dinas pendidikan, bukan datang ke operator sekolah. Sekali lagi, kalau misalkan verval ijazah API data kalian salah, maka minta perbaikan datanya itu ke perguruan tinggi masing-masing. Nah, setelah dilakukan perbaikan data, kalian verval ulang lagi. Kalau misalkan sudah ditemukan, maka teman-teman nanti lakukan konfirmasi. Nah, setelah itu nanti selesai ya. Jadi ijazah kita ini sudah terverifikasi. Dan kalau misalkan teman-teman ijazahnya tidak terdaftar di Pendikti, misalkan kalian yang lulusan di bawah tahun 2000 misalkan, maka nanti upload berkas ya, yaitu metode Verval berkas. Nah, kalau misalkan upload berkas ini nanti tidak bisa secara otomatis untuk dilakukan verifikasi, namun nanti harus divalidasi secara manual dari dinas pendidikan ya. Nah, ini. Nah, biasanya untuk yang memvalidasi dinas pendidikan itulah di bagian ketenagaan teman-teman. Kalau misalkan sudah tervalidasi, maka ijazah kita ini akan sudah selesai ya, dan ijazah kita ini sudah terverifikasi. Jadi entah itu metode Verval API maupun juga upload, asalkan sudah terverifikasi, ini sama-sama sudah aman teman-teman. Jadi di sini integrasi data Verval ijazah dengan program GTK itu adalah contohnya. Kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar P3K Guru, maka ketika sudah berhasil melakukan Verval ijazah dan juga sudah terverifikasi, maka akan muncul di sini yaitu pendidikan kita apa. Misalkan yaitu S1 bahasa Inggris ya. Nah, berikutnya di sini nanti teman-teman akan diarahkan yaitu untuk jabatan yang linear itu apa. Misalkan bahasa Inggris itu kan bisa mendaftar bahasa Inggris, bisa juga mendaftar sebagai seorang guru kelas ya. Ini kalau misalkan mendaftar P3K Guru. Kalau misalkan teman-teman di pencairan validasi tunjangan profesi guru ya atau TPG, maka juga akan demikian, nanti akan di sini dimanfaatkan untuk keperluan itu. Nah, termasuk juga untuk pendaftaran PPG di sini adalah dari ijazah kalian apa, maka berikutnya akan bisa diarahkan ya ke program studi S1 ada 4 yang linear dengan ijazah yang sudah terverifikasi tersebut. Nah, tentunya di sini untuk teman-teman melakukan verval ijazah di Info GTK, kalian mengakses di ini ya, yaitu https://infogtk.kemdikbud.go.id. Kemudian kalian klik di sini yaitu pada bagian verval ijazah baru. Dan selanjutnya teman-teman di sini memasukkan data nama perguruan tinggi, program studi, kemudian jenjang, kemudian NIM dan juga nomor ijazah. Nah, data itu nanti akan dipadankan dengan data di Sivil Pendikti ya. Nah, ini adalah kalian bisa klik kan di bagian cek data ijazahnya. Nah, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Jadi jika data ditemukan pada Sivil Pendikti, maka aplikasi akan menarik data yang ada pada aplikasi Sivil Pendikti. Pastikan nama NIM program studi yang tampil itu sudah sesuai ya. Nah, jadi pengguna perlu melakukan konfirmasi terkait kebenaran dan juga penggunaan data ijazah sebelum ijazah itu nanti akan digunakan. Jadi untuk yang pertama itu kan tampilnya seperti ini, ya kan? Nah, ini kalau misalkan kalian menyimak tutorial live saya, itu adalah di sini terbaca nih, yaitu ijazah S1 kita apa, dari perguruan tinggi mana. Nah, kalian perhatikan, dicermati, yaitu data-data yang muncul, yaitu mulai dari nama, NIM dan lain sebagainya, nomor ijazah. Nah, kemudian di sini kalau misalkan dari data-data ini masih ada yang salah, maka caranya gimana nih? Nah, jadi kalau misalkan ada data yang salah, seperti yang ditulis merah di sini ya. Jika terdapat data yang tidak sesuai, maka pengguna, yaitu kita, pemilik ijazah ini ya, pengguna dapat melakukan perbaikan di kampus masing-masing. Jadi kita mengajukan perbaikan ke kampus masing-masing manakala teman-teman di sini ada data yang salah nih dari data yang diprediksi. Karena itu dari Info GTK itu kan tinggal melakukan pemadanan data saja ya. Tinggal menarik data yang ada di prediksi. Nah, berikutnya
Setelah teman-teman di sini klik data sudah benar ya, kalian klik konfirmasi kan langsung muncul seperti ini, yaitu sudah terverifikasi kan. Nah, kalau misalkan sudah terverifikasi, maka di sini kita konfirmasi yaitu penggunaan ijazah itu untuk apa. Kalau misalkan teman-teman itu sudah PPG, sudah PPG ya, namun juga belum validasi TPG, maka di sini kalian checklist kedua aja. Kalau misalkan kalian hanya ingin melamar P3K, kita checklist di sini. Kalau misalkan kalian sudah ASN baik itu PNS maupun juga P3K tapi belum terpanggil PPG, kalian yaitu kita klik di sini di bagian seleksi PPG. Nah itu. Jadi setelah ditemukan di Predikti, teman-teman perlu ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama yaitu konfirmasi ijazah, konfirmasi data. Setelah itu kita konfirmasi penggunaan ijazah itu untuk apa, apakah untuk melamar P3K, seleksi PPG, ataupun juga validasi TPG. Dan mungkin teman-teman ada yang mendapatkan tampilan seperti ini ya, yaitu ada yang merah-merah seperti ini. Jadi jika teman-teman itu ijazahnya nggak ditemukan di Sipil Predikti, maka pengguna itu kan diarahkan melakukan pengecekan terlebih dahulu ya di aplikasi Sipil. Nah di sini kalian bisa cek di ijazah.kemdikbud.go.id. Untuk tutorialnya ini juga sudah siap nih, kita sajikan pada video sebelumnya. Nah jika data ijazah tetap nggak ditemukan juga ya di Predikti, maka pengguna diarahkan nih untuk melakukan verifal ijazah dengan menggunakan metode upload berkas ya. Jadi verifal dengan metode upload berkas itu juga dapat dilakukan bagi guru yang namanya nama perguruan tinggi tidak ditemukan di Predikti ya. Nah itu misalkan perguruan tingginya sudah tutup, atau mungkin juga perguruan tingginya itu sudah merger nggak ditemukan lagi, maka kalian bisa klik di sini, yaitu bisa unggah berkas ya. Nah ini jika data nggak ditemukan, kalian bisa klik di sini di bagian unggah berkas. Kemudian teman-teman nanti akan diarahkan yaitu untuk melakukan pengisian formulir sesuai dengan data yang tertera ya di ijazah masing-masing, serta mengunggah scan ijazah asli pada aplikasi verifal ijazah. Jadi ijazah yang asli yang di-scan ya, ini dalam bentuk foto teman-teman. Jadi di sini nanti teman-teman mengisi formulir ya, perguruan tingginya mana nih diisi, kemudian untuk prodinya apa, kemudian jenjangnya apa, kemudian tanggal masuk, kemudian NIM, kemudian nama ijazah, kemudian nama, kemudian tanggal lahir. Nah selanjutnya di sini kalian pilih di sini ya open file. Nah open file ini kalian upload yaitu file berupa yaitu foto. Nah ini. Nah berikutnya di sini kalian bisa lakukan validasi gambar ya. Nah ini kalian bisa klik validasi gambar, kemudian bisa kalian simpan teman-teman kalau misalkan sudah fix ya posisinya. Dan berikutnya kalian tunggu untuk validasi gambar ini nanti sampai 100% teman-teman. Jadi setelah nanti gambar berhasil diunggah, kalian klik validasi gambar ya kan. Nah agar sistem itu akan membaca tulisan-tulisan yang tertera dalam gambar yang diupload tuh. Nah kalian lakukan minimal 3 kali ya. Kalian validasi gambar ini minimal 3 kali agar tombol simpan ini nanti bisa aktif nih. Nah ini dapat kita tekan ini ya. Jadi tombol simpan tidak akan aktif jika belum melakukan validasi gambar minimal 3 kali. Jadi di sini kalian klik di sini 3 kali ya untuk validasi gambarnya. Nah, ketika menekan tombol validasi gambar akan muncul ini tinjau ijazah di sini ya. Kalian perhatikan sambil diperhatikan nih untuk ijazahnya. Itu merupakan hasil pembacaan dari gambar sistem ya. Namun kalian bisa mengabaikan jika masih ada keterangan merah karena masih ada proses validasi dari Dinas Pendidikan terkait ya. Kalau misalkan masih ada merah seperti ini, kalian abaikan saja nih. Jadi nanti akan dilakukan verifikasi validasi oleh Dinas Pendidikan. Jadi setelah teman-teman nanti berhasil menyimpan datanya, maka pengguna perlu menunggu Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi ijazah yang diajukan. Nah contoh tampilannya seperti ini, yaitu ini datanya sudah ditemukan ya. Kemudian di sini untuk metode verifal, inilah verifal melalui berkas. Jadi yang dimaksud dengan verifal berkas adalah seperti ini. Verifal API itu yang seperti di atas tadi, yaitu yang ditemukan di Predikti ya. Nah inilah kita menggunakan metode verifal berkas. Nah misalkan di sini masih ada data yang belum terverifikasi, misalkan nama perguruan tinggi yang di entry tidak terdeteksi pada berkas yang diunggah, nama program studi dan seterusnya, maka di sini kita bisa abaikan ya. Nah di sini nanti kita akan menunggu yaitu Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi teman-teman. Dan untuk lebih cepatnya di sini kan kita menunggu Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi ya. Maka biasanya kalau misalkan daerah kami itu kan dinasnya itu sangat proaktif sekali ya. Jadi di sini kita matur bilang kepada Dinas Pendidikan untuk mohon dilakukan validasi ya dari ijazah yang sudah kita upload di Info GTK.
itu nanti akan muncul yaitu di aplikasi SIMTUNE-nya Dinas Pendidikan. Nah itu, jadi tinggal kita ngomong saja ke dinas untuk melakukan validasi berkas ijazah yang sudah kita upload. Maka di sini nanti akan sudah terverifikasi hasilnya ya. Dan untuk hasil verifikasi ijazah yang tidak terdapat pada Pendikti, maka nanti tampilnya seperti ini. Inilah untuk contoh ijazah perguruan tinggi di luar negeri. Kemudian disinilah untuk ijazah perguruan tinggi ini yang sudah ditutup. Nah kira-kira seperti itu untuk metode verval API maupun juga upload ya. Tentunya itu sama-sama bisa digunakan untuk baik itu pendaftaran PPG, kemudian P3K guru maupun juga validasi TPG. Mungkin di antara kalian ini siapa nih yang verbal ijazahnya upload, siapa juga yang API. Kemudian apakah kalian masih mengalami kesulitan? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti kita diskusi seperti biasanya ya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.